Oke, selamat pagi Mbak Najwa ya. Iya, selamat pagi Pak. Bagaimana nih kabarnya nih pada hari ini, di pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik, baik. Iya, alhamdulillah. Kondisi tubuh sehat-sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat Pak. Cuma saya agak sakit mata Pak. Jadi mata saya agak merah. Kenapa itu? Kayaknya karena saya sering tidur malam ya Pak ya. Terus kemarin itu waktu bersihin muka itu kayak ada makeup saya yang masuk gitu loh Pak. Jadi buat mata saya merah. Oh, karena makeup masuk gitu ya? Iya, iya Pak. Dibawa ke dokter atau gimana kalau begitu? Kalau yang ini sih enggak sih Pak. Tapi yang kemarin-kemarin kan juga pernah. Itu juga enggak sampai sih, cuma saya kasih obat mata aja. Oh, seperti itu. Nah ini tadi sebelum berangkat ini sudah sarapan? Belum Pak. Belum? Iya belum. Wah, belum ya. Tapi ada kegiatan setelah atau sebelum ini tadi? Rencananya nanti setelah dari sini ada kegiatan sih Pak. Ada kegiatan. Apa itu? Ada kegiatan apa? Itu sih Pak, saya mau kumpul sama teman-teman organisasi saya. Kebetulan buat mengerjakan struktur kepengurusan gitu. Wah, produktif ya berarti mana Najwa ini ya. Bisa dibilang iya sih Pak. Suka berorganisasi. Bu? Iya, saya ikut organisasi. Apa organisasi apa? Untuk saat ini saya ikut HMD Pak. Oh, HMD. Iya, HMD itu himpunan Iya, mahasiswa departemen. Departemen. Oh, himpunan mahasiswa departemen. Kalau dulu kan namanya himpunan mahasiswa jurusan kalau nggak Iya, salah. HMJ, Sekarang Pak. iya, oh seperti itu. Banyak teman-teman gitu yang ikut. Alhamdulillah banyak sih Pak. Oh, sudah cari dulu atau ini baru memulai organisasi seperti itu? Kalau saya ikut HMD kan dari tahun lalu ya Pak ya. Cuma kalau ikut organisasinya itu udah dari saya SMA udah ikut organisasi. Oh, berarti sejak SMA suka berorganisasi, melanjutkan produktivitasnya di kampus ya seperti itu. Iya. Wah, hebat hebat. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya sudah Mbak Najwa sudah bersedia untuk datang ke sini. Sebelum itu saya mau perkenalkan diri dulu. Saya Aldi, Mbak Najwa bisa panggil karena saya masih muda, pada panggil Mas saja tidak apa-apa. Saya merupakan seorang mahasiswa yang masih melakukan studi di Universitas Negeri Malang seperti itu. Baik Mas. Oke. Baik, Mbak Najwa ini berarti sudah merencanakan datang ke sini sudah dari lama atau tiba-tiba ingin datang ke sini seperti itu, keinginan untuk melakukan konseling seperti itu? Sebenarnya kalau dari saya sendiri sudah dari lama ya Pak ya. Cuma belum menemukan aja gitu mau konselingnya itu ke siapa. Terus kebetulan ada Pak Aldi, jadi ya sudah saya mengisi. Seperti itu. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah percaya kepada Bapak. Jadi kita di sini punya waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Menurut Mbak Najwa bagaimana itu? Apa kurang atau lebih? Saya menyesuaikan saja Pak, tapi saya rasa untuk pertemuan kali ini tidak cukup. Oh, seperti itu ya. Oke. Jadi saya juga di sini sebagai konselor. Saya akan bersamai Mbak Najwa untuk mendiskusikan apa yang terjadi dengan Mbak Najwa ya, seperti itu. Jadi tidak usah tegang, santai saja ya, seperti itu. Saya juga nanti izin membawa catatan ya, untuk mencatat kira-kira untuk mempermudah ingatan saya ya, seperti itu. Oke. Jadi relax saja, nanti saya harap Mbak Najwa bisa terbuka kepada saya karena sebagai seorang yang profesional tentu kita bisa menjaga apapun yang informasi yang muncul pada saat selama sesi ini, seperti itu ya, pada sesi pertama bisa dipahami. Ya dapat. Bisa dipahami, tenang, relax, nggak usah tegang, bisa menceritakan dengan jujur, terbuka dan tulus. Oke, baik. Bisa dimulai ceritanya kalau dirasa sudah siap. Berarti saya langsung ceritain ya Pak? Ya boleh, silakan. Jadi itu Pak, ketika saya kecil
kan saya itu kan tinggal sama almarhum nenek saya, jadi sama keluarga saya, sama almarhum nenek saya itu. Nah saya itu merasa dari kecil, dari saya SD itu tuh kayak saya tuh merasa dibedakan gitu loh Pak. Dibedakannya itu kayak misal kan saya tuh dari SD itu kan ditinggal orang tua saya kerja ya Pak. Nah jadi saya tuh di rumah sendirian sama kakak saya sama nenek saya. Nah tiap saya tuh kalau saya sendiri di rumah itu saya tuh kayak dituntut untuk membantu nenek saya. Kayak contohnya tuh kayak harus ngepel, nyapu, terus bantuin benerin baju gitu. Nah tapi itu kalau kakak saya itu tidak begitu dituntut seperti itu. Terus itu juga saya tuh merasa ketika saya SMP itu hubungan saya sama nenek saya dan juga kakak saya itu semakin jauh karena ketika saya kayak pulang sekolah gitu ya Pak ya, terus kan di rumah itu banyak cucian, terus banyak kayak piring kotor. Nah itu tuh kak nenek saya tuh ngomel-ngomel gitu Pak, marah-marahin saya, pokoknya itu saya tuh disuruh bantu, disuruh ini disuruh itu. Nah tapi itu saya tuh udah membantu bersihkan, nyuci, ngepel gitu. Tapi ketika kakak saya datang pulang waktu dia SMK itu tuh kayak dia tuh makan nggak mau nyuci, terus baju tuh kayak ditaruh sembarangan, jadinya itu kan kayak kotor lagi. Nah itu yang disalahkan tuh saya gitu Pak. Nah hal itu tuh sering sekali Pak terjadi hingga saya tuh SMA. Lalu ketika saya SMA itu kan saya kan ikut organisasi dan itu juga dimana saya tuh sibuk-sibuknya. Nah itu tuh jadi saya tuh banyak pulang sore gitu Pak intinya. Itu tuh saya tuh makin kayak di apa ya, istilahnya itu kalau kakak saya yang salah tapi yang disalahin tuh saya. Dan saya tuh pernah sampai suatu ketika itu saya lupa karena apa, cuma saya tuh benar-benar kayak nangis, benar-benar teriak-teriak gitu. Soalnya tuh saya tuh benar-benar di hati saya tuh kayak kesel dan marah gitu Pak. Kenapa kalau kakak saya yang salah itu gak disalahin, tapi saya yang disalahin, dimarah-marahin gitu. Itu sampai akhirnya saya tuh benar-benar kayak nggak nyapa mereka dua orang ini padahal tuh satu rumah gitu Kak. Dan itu saya ingat sampai sekarang. Terus pada saat itu tuh ibu saya atau ayah saya tuh saya rasa tuh tidak bisa menjadi apa ya, kayak penengah yang baik gitu loh Pak. Karena ya mungkin waktu itu mereka berdua kerja, terus pulang kerja lihat nenek saya marah-marah, jadinya itu kan kayak kebawa emosi juga. Jadinya itu mereka berdua tuh ikut marahin saya, padahal tuh ya sebenarnya itu bukan salah saya gitu loh Pak. Itu sampai akhirnya tuh hubungan saya tuh tidak apa ya, kayak tidak rukun gitu Pak sama kakak saya hingga saat ini. Nah lalu ketika saat itu kan nenek saya meninggal. Sebelum meninggal itu saya itu ada di sisinya, kayak ya saya bantu ambil makan, saya bantu ambil minum gitu. Tapi karena saya kan tipikal orang yang nggak mudah bercerita ke semua orang gitu ya Pak ya. Jadi kayak yang saya lakuin ke nenek saya itu ya nggak saya ceritakan gitu. Tapi ada momen dimana waktu nenek saya udah meninggal, yang dibanggakan oleh ibu saya itu adalah kakak saya. Jadi kayak seolah-olah ketika nenek saya yang sakit mau meninggal itu ya kakak saya aja yang membantu merawat, terus membantu bantu makan, bantu ini bantu. Padahal di situ kehadiran saya itu kayak tidak dilihat gitu loh Pak. Nah dari situ saya kayak mulai menaruh rasa benci saya gitu ke kakak saya. Saya juga kesel sama ibu saya gitu. Sampai ini saya kayak merasa kayak saya tuh dibedakan gitu sih Pak. Dan sampai sekarang tuh akhirnya tuh saya tuh nggak bisa terlalu dekat dengan kakak saya, kayak kakak adik di luar sana. Terus juga saya tuh nggak begitu dekat sama orang tua saya. Sebelumnya saya turut berduka cita ya atas meninggalnya neneknya. Jadi Mbak Najwa merasa dapat perlakuan berbeda ya, Iya, sejak SMA. Sebenarnya dari SD sih Pak, cuma karena SD saya tuh masih ya pokok kalau bilang yang ketika kayak emosi terus bisa mikir kalau saya dibedakan tuh kayaknya dari SMP sih. Perlakuan sejak SD cuman bisa pikir seperti itu, mendapat perlakuan seperti itu sadarnya SMP. Iya. Kakak perempuan atau laki-laki kalau boleh tahu? Kakak perempuan. Kakak perempuan. Terpaut jauh. Iya, lumayan sih Pak, 7 tahun. 7 tahun. Iya. Jadi saya dapat memahami ya tentu apa yang terjadi dengan Mbak Najwa sehingga Mbak Najwa mendapat perlakuan seperti itu. Apa yang Mbak Najwa rasakan saat dimarahi?
Waktu itu kan yang pasti saya membela ya Pak ya, membela tapi juga dengan marah-marah karena bisa dibilang tuh saya tuh orang kalau semisal salah ya saya tuh kayak menyelesaikan bagaimana caranya agar kesalahan saya itu selesai gitu loh Pak. Tapi kalau dengan saya disalahkan tapi itu bukan salah saya, itu kan bikin saya kayak benar-benar marah gitu ya Pak ya, sampai ya marah, terus sempat waktu itu kayak nangis juga. Jadi kayak sempet kan saya kan punya teman di rumah gitu ya Pak ya, kalau ada masalah kayak gitu saya tuh kayak langsung main ke rumah teman saya, terus cerita ke teman saya gitu sampai nangis kayak gitu sih Pak. Tapi yang perasaan utama saya kan pasti ya marah sama apa ya kayak kecewa gitu. Punya teman untuk curhat berarti? Iya punya. Oke, menurut Mbak Najwa nih, kenapa perlakuan seperti itu bisa ditimbulkan oleh nenek? Saya sampai saat ini sih sebenarnya tuh kayak campur aduk ya Pak ya. Yang saya pikirkan sebenarnya tuh setelah nenek saya nggak ada, itu tuh saya tuh merasa saya tuh jadi seseorang tuh yang lebih mandiri daripada kakak saya. Karena kebiasaan nenek saya dulu yang saya tuh harus kalau pokoknya harus bersihan, harus nyuci piring, harus ini, harus itu, harus ini. Nah itu berdampak ke saya tuh jadi orang yang lebih rapi, lebih bersih, lebih mandiri gitu daripada kakak saya. Tapi di sisi lain itu kan sempat ada kayak dimediasi gitu loh Pak istilahnya gitu sama kakak sepupu saya. Nah kebetulan kan kakak sepupu saya ini juga adik kakak cewek-cewek juga. Jadi tapi mereka ini kayak sibling goals gitu loh Pak. Itu kayak ditanya-tanyain tapi nggak langsung saya sama kakak saya didatengin, enggak, kayak dari sisi saya, dari sisi kakak saya. Sempat waktu itu cerita pokok intinya itu kakak saya itu juga merasa dibedakan oleh ayah saya ketika kakak saya kecil gitu. Jadinya kayak kakak saya ini lebih dekat dengan nenek saya, dan nenek saya itu membedakan saya karena kakak saya ini dibedakan oleh ayah saya gitu Pak. Tapi kayak kalau saya ingat lagi tuh kan waktu itu kejadian tuh kayak saya masih kecil Pak, dan dia tuh juga masih kecil gitu loh, tapi merasa saya itu lebih disayang oleh ayah saya. Padahal saya merasa juga saya tuh nggak begitu deket juga sama ayah saya. Jadi kalau untuk menurut saya nenek saya seperti itu sih masih entah karena dia pengen saya jadi orang yang lebih mandiri, lebih bisa siap dengan kehidupan saya, atau karena emang tahu atau merasa kalau kakak saya dibedakan juga sama ayah saya. Bagaimana cara tahu kalau siapa yang memberitahu dulu kakak itu mendapat perlakuan berbeda daripada Mbak Najwa? Sebenarnya saya ingat ya Pak ya, satu momen itu ketika saya lupa sebenarnya tuh kenapa. Pokok kakak saya itu dari kecil hal yang paling nggak saya suka itu adalah memakai atau menggunakan barang saya tanpa izin gitu Pak. Nah itu tuh saya lupa karena apa gitu loh Pak. Pokoknya waktu itu saya tuh sampai nangis. Kalau nggak salah itu kue saya tuh dimakan. Kan waktu saya tuh SD kalau nggak TK, kue saya tuh dimakan, saya nyariin nggak ada. Nah waktu itu kakak saya tuh lagi makan. Entah karena cekcok sama ayah saya atau gimana, ayah saya tuh emosi sampai akhirnya makanannya tuh dibuang sama ayah saya. Karena kakak saya tuh kayak nggak ngerespon ayah saya. Nah dari situ kakak saya itu menilai kalau ayah saya itu selalu membela saya gitu Pak. Dan pada saat itu kakak saya tuh kayak langsung kabur dari rumah gitu loh Pak. Tapi bukan kabur hilang gitu, ke rumah saudara saya. Nah saya tahu dari itu kan saya ngalamin ya Pak ya, dan itu membekas di saya. Soalnya tuh sampai sempat heboh tetangga-tetangga saya juga gitu karena kakak saya nangis itu. Tapi saya taunya kalau kakak saya merasa dibedakan itu ya dari kakak sepupu saya tadi itu. Diceritakan kakak sepupu berarti? Apa? Diceritakan kakak sepupu? Iya, jadi kayak yang benar tuh yang mana. Dan pada saat mediasi itu kan saya kayak bilang kalau saya tuh yang merasa dibedakan oleh nenek saya. Berarti ada dua sudut pandang ini. Iya. Setelah itu apa yang ada di pikiran Mbak Najwa? Kenapa orang tua juga pada saat nenek mohon maaf masih hidup ikut memarahi Najwa? Apa yang ada di pikiran Najwa? Pada saat itu ya Pak ya, Yeah. itu pasti saya mikirnya kayak kok
membela yang salah, padahal saya tuh nggak salah, tapi kok membela yang salah. Jadi ya saat itu saya pastinya ikut marah juga ya sama kedua orang tua saya, soalnya kayak nggak membela saya tapi juga membela kakak saya gitu. Pernah berpikir saya salah apa sampai nenek memperlakukan saya seperti ini? Itu sering ya Pak ya, itu sering saya tanyakan gitu. Kadang kalau waktu nenek saya udah meninggal pun saya tuh kayak masih punya pikiran kayak gitu Pak. Tapi di lain situ saya juga mikir, ketika saya melakukan suatu kegiatan gitu Pak, misal saya kayak nyuci baju gitu, terus baju saya tuh harum dan wangi gitu. Nah saya tuh selalu mikir ini tuh ajaran nenek saya ke saya waktu ada orangnya dulu gitu. Tapi di lain sisi kadang saya kayak mikir, waktu itu nenek saya tuh membeda-bedakan saya gitu. Jadi kayak istilahnya tuh ada yang positif, negatifnya tuh kayak ada gitu loh Pak. Sadar berarti ya seperti itu. Iya. Ada yang bisa diambil dari nenek sebelum meninggal. Iya, saya sadar sih Pak, tapi sadarnya setelah orangnya meninggal ya Pak. Kayak misal saya nyuci baju gitu Pak, nyuci baju itu kan kadang tuh nenek saya itu naruh baju itu di bagian sebelah kanan waktu nyemur. Itu kenapa? Karena sinar matahari itu kalau pagi itu langsung mengingat tuh ke daerah situ. Nah itu saya lakukan sampai sekarang. Jangan beda dengan kakak saya. Kakak saya tuh kalau misal nyuci baju dia tuh nanti ya terserah dia aja, semuanya dia. Nah kadang tuh kayak saya tuh mikir kalau saat itu saya nggak ngerjakan nyuci baju sambil marah-marah ngomel-ngomel ya saya nggak akan tahu kalau ternyata dengan saya naruh baju di sini itu lebih mudah kering gitu Pak. Jadi ya itu kayak sadar tapi kadang juga masih kesel aja. Oke. Sekarang ayah atau orang tua masih sama seperti dulu nggak? Menurut yang dipikirkan aja. Pastinya sudah tidak ya Pak ya. Cuma efeknya tuh masih terasa sampai saat ini gitu. Jadinya tuh hubungan saya sama kakak saya itu jauh lebih baik, lebih dekat. Cuma yang nggak dekat-dekat banget karena memang saya kayak nggak bisa cerita sepenuhnya gitu ke kakak saya. Terus ke orang tua saya itu juga nggak bisa yang deket-deket banget. Cuma kalau saya rasa itu sudah jauh lebih baik, bisa dibilang lebih harmonis walaupun sedikit gitu Pak daripada yang dulu. Tapi sudah bisa menerima apa perlakuan nenek itu? Sekarang sih ya pasti sudah sih Pak. Cuma efeknya itu kan saya nggak sedekat dengan kakak saya gitu loh. Seperti itu. Mbak Najwa menyalahkan nenek? Kenapa? Menyalahkan nenek? Menyalahkan sih sepertinya iya ya Pak ya pada saat itu. Jadinya tuh kalau sekarang tuh saya tuh bisa menerima, bisa memahami. Cuma ya itu Pak, saya nggak bisa aja deket sama kakak saya gitu. Karena kayak ada hal-hal yang masih saya nggak suka dari kakak saya. Kayak kemarin ini baru saja terjadi Pak. Kan saya kan juga kerja part time. Dimana itu ada seragam baju saya, daleman hitam gitu. Itu tuh sudah saya siapkan. Tapi saya tuh ada keperluan organisasi gitu Pak. Nah ketika pulang kan saya langsung mau bekerja. Ternyata baju itu dia pakai. Nah disitu kan kayak saya emosi gitu ya Pak ya, kayak udah jam ini mepet mau kerja, dia pakai nggak ngomong. Terus saya telepon, tapi respon dia tuh sudah jauh berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan dia juga ikut marah. Kalau kemarin tuh dia kayak mencoba buat mencari solusi kayak apa aku pulang dulu kamu mau pakai baju ini. Saya kan kayak langsung dia responnya nggak marah, dia mau tanggung jawab. Terus saya kayak bilang ya udah nggak usah kamu pakai aja. Tapi saya tetap marah. Tapi setelah itu saya matikan teleponnya, saya nyari baju saya daleman hitam yang lain saya cari, sayanya ketemu. Nah itu kadang tuh saya tuh kayak masih kesel aja gitu Pak. Jadi kayak agak benci ke kakak saya. Cuma saya lebih bisa mengkontrol emosi saya gitu. Tapi tetap aja nggak bisa deket. Apa yang dibenci? Ada tindakan atau sifat dari kakak? Yang pasti itu dia itu sebenarnya tuh orang yang mudah bergaul ya Pak ya. Cuma kadang tuh dia tuh terlalu over buat cerita-cerita gitu. Dan juga dia tuh sedikit lebih pemalas ya sepertinya. Karena banyak kejadian-kejadian kayak hal-hal yang
nggak cocok gitu loh sama saya. Kayak contohnya kebersihan baju, terus kebersihan dia di rumah itu bahkan bisa dibilang tuh dia tuh jarang bersih-bersih Pak. Nah itu yang masih tertanam di pikiran saya tuh, dia itu jarang bersih-bersih, tapi nenek saya itu nggak nyalain dia, malah nyalain saya. Jadi kayak hingga saat ini tuh kewajiban buat bersihin rumah itu tuh kewajiban saya. Merasa kewajiban Mbak Najwa. Oke. Berarti tinggal serumah dengan kakak ya? Iya Pak, tapi baru-baru ini orangnya udah pindah, kan udah nikah, baru pindah. Sudah lama? Apa yang Pindahnya? baru minggu-minggu ini sih Pak. Berarti kakaknya pengantin baru. Sebenarnya udah lama Oh, Pak. udah lama. Cuma baru pindah rumah. Baru minggu ini berarti. Oh, siap-siap selamat ya kepada kakaknya. Iya, terima kasih Pak. Oke, baik. Iya. Saya memahami apa yang menjadi kemangkelan dari Mbak Najwa kepada kakaknya. Tapi saya ingin lebih mengenal hubungan Mbak Najwa dengan kakaknya lebih dalam. Bisa sedikit lagi menceritakan kasus-kasus yang membuat Mbak Najwa risih, mangkel dengan kakaknya? Itu sih Pak, kalau baru-baru ini ya Pak ya, kan sebelum orangnya pindah kan orang itu tinggal bersama saya, ibu saya, ayah saya, dan suaminya di rumah yang sama. Itu tuh banyak hal yang saya keselkan dari kakak saya. Kayak pertama, dia itu cuci baju tapi ketika malam hari. Nah lalu dia tuh membiarkan baju itu direndam di mesin cuci itu Pak. Ketika besoknya saya mau cuci kan nggak bisa, akhirnya itu dijemur, diselesaikan dulu, tapi kan efeknya bau mesin cuci itu nggak enak. Itu sudah berkali-kali saya ngomongkan, itu juga tetap seperti itu gitu Pak. Nah itu buat saya benar-benar kayak nggak sejalan gitu loh kiranya gitu. Mbak Najwa merasa nggak sejalan dengan kakaknya, dan menurut Mbak Najwa harus sejalan. Iya, kayak ya harusnya iya nggak sih Pak, kan kalau tinggal satu rumah udah nikah kan harusnya kan juga ikut peraturan-peraturan rumah di situ. Kalau minimal tuh sungkan lah kalau habis makan tuh dicuci piring. Nah dia tuh enggak, kan ya harusnya kalau habis makan dicuci piring, kalau habis dicuci dibersihkan gitu. Kadang pun dia tuh kalau habis cuci ya Pak, sisa air di mesin cuci itu tidak dibuang Pak. Nah itu kan buat bau. Itu sih Pak. Itu yang salah satu yang membuat Mbak Najwa merasa tidak suka ya sama. Baik, karena waktu yang kita miliki terbatas ya, saya bisa memahami, bisa menemukan apa yang menjadi Mbak Najwa risaukan. Tetapi mohon maaf sekali pada sesi kali ini karena kita waktu terbatas, jadi akan kita lanjutkan diskusi kita di sesi selanjutnya seperti itu. Baik Pak. Bisa diterima? Baik Pak, bisa. Jadi ada terakhir nggak yang mau disampaikan Mbak Najwa? Mungkin sudah itu sih Pak permasalahan yang saya rasakan. Sudah itu. Sudah cukup. Oh sudah cukup. Berarti ada tambahan lagi untuk sesi kali ini? Belum ada Pak. Oh, baik. Terima kasih Mbak Najwa ya sudah mau terbuka pada saya, sudah mau bercerita kepada saya. Saya akan membantu Mbak Najwa dalam proses konseling ini. Kita bersama-sama seperti itu. Baik Pak. Saya tutup ya. Ya, Terima baik, kasih Mbak Najwa. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak.